pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sudah sarapan atau belum? Sudah. Oke, baiklah, karena kalau sudah sarapan berarti otomatis tenaga sudah bertambah. Dan berbeda halnya kalau kita belum sarapan. Ketika kita ingin memulai sesuatu kegiatan pada pagi hari, maka dimulailah dulu dengan sarapan. Supaya apa? Supaya bertenaga dan pikiran kita pun bisa tenang. Karena kalau belajar dalam keadaan lapar, itu nanti akan membuat pikiran kita tidak konsentrasi, kurang konsentrasi, sehingga apa yang Bapak sampaikan nantinya tidak dapat direkam oleh kepala kita. Ya. Jadi hari ini siapa yang tidak hadir? Karin dengan Nurul. Oke, berarti hanya 2 orang, bagus. Jadi Bapak harapkan kehadiran itu tetap dijaga, ya. Jangan sampai tidak hadir. Karena kita sekolah, ya kan? Nah, karena sekolah itu merupakan suatu kewajiban kita, ya, suatu kewajiban yang harus kita laksanakan dan kita jalankan. Apalagi itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita, ya, untuk meneruskan kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, jadi hari ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, satu orang dulu pimpin doa ke depan. Cepat. Oke, terima saja. Cerah dulu. Mengawali pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Terima kasih Bima telah membawakan doa pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengannya kita berdoa tadi, apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Siap untuk belajar? Siap. Nah, jadi sebelum kita melaksanakan pembelajaran kita, marilah kita dulu bernyanyi bersama-sama, bernyanyi dengan penuh gembira, dengan semangat dari Sabang sampai Merauke. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, baiklah. Selanjutnya, seperti biasa, supaya tidak kaku-kaku kali otot kita melakukan ice breaking dulu. Ya. Sekarang silakan berdiri. Ice breakingnya tidak perlu panjang-panjang, cukup singkat dan padat. Yang penting hati senang.
Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Oke, baiklah anak-anak, hari ini Bapak ada memiliki sebuah gambar. Dah, serius, jangan kalian lihat mentang botak kepalanya dan tertawa. Oke, baiklah. Jadi ini merupakan gambar apa? Gambar paling berbeda. Orang yang berbeda agama. Dari mana kalian tahu dia berbeda agama? Dari orang berbeda sukanya, Pak. Hah? Dari baju. Ya, dari baju, dari pakaian yang dipakainya, ya kan? Karena ketika kita melihat gambar ini ada berapa orang? 2, 4, 6. Ada 6 orang dengan memakai pakaian yang berbeda. Terus apa background di belakangnya? Gambar Indonesia. Ya, peta negara Republik Indonesia. Jadi artinya seperti ini. Di dalam gambar ini bahwasannya di negara kita Republik Indonesia ini memiliki bermacam-macam agama. Yang pertama apa saja? Dimulai yang pakai kerudung, ini adalah ya kan? Terus yang ini dulu Hindu. Yang ini Buddha. Yang ini Kristen. Kristen ada 2 ya. Ada Kristen Protestan dan ada Kristen Katolik, dan satu lagi ada Konghucu. Jadi anak-anak, walaupun di Indonesia ini terdapat banyak agama, akan tetapi walaupun seperti itu, ingat semboyan negara kita, semboyan nenek moyang kita, biarpun berbeda-beda tetapi itulah dia, ya. Paham kan? Itulah dia semboyan negara kita, ya. Jadi walaupun berbeda, tapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Bahkan dengan persatuan inilah Indonesia itu bisa merdeka, ya. Ingat ya, dengan semangat persatuan Indonesia itu bisa merdeka. Dengan kata lain, jika sudah ada persatuan, berarti hidup akan rukun, ya. Bisa nana? Bisa. Jadi untuk itu, ketika kita sudah bersatu, otomatis akan tercipta suatu kerukunan dalam hidup bernegara, berbangsa, dan dalam hal misalnya di kelas kita, ya kan? Kalau kita sudah bersatu, otomatis kelas kita akan menjadi rukun, aman, nyaman, tenang. Begitu juga kalau di masyarakat. Baiklah anak-anak, selanjutnya, jadi hari ini kita akan belajar, ya. Hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun dalam perbedaan, ya. Hidup rukun dalam perbedaan. Ini kata kuncinya, ya. Hidup rukun dalam perbedaan. Jadi rukun itu seperti apa? Hidup rukun itu adalah di mana kita dalam bermasyarakat itu saling menghormati, ya kan? Saling menyayangi, ya kan? Hidupnya tenang, aman, damai. Itulah yang dikatakan hidup rukun, ya kan? Iya atau tidak? Iya. Nah, itulah dia yang dinamakan hidup rukun, ya. Selanjutnya, oke. Jadi setelah dengan kita mempelajari ini nanti, Bapak berharap tujuan pelajaran kita ini yaitu setelah mengamati gambar, jadi nanti ada gambar Bapak berikan kepada kalian. Jadi setelah mengamati gambar dan membaca cerita, ada gambar dan ada cerita. Jadi setelah mengamati gambar dan membaca cerita tentang perbedaan yang menguatkan, jadi Bapak harapkan
siswa mampu atau kalian mampu menyebutkan manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Jadi manfaat hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Apa manfaatnya nanti? Selanjutnya, setelah berdiskusi, nanti ada sesi diskusi ya. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh tentang pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan dengan benar. Baiklah. Selanjutnya anak-anak, seperti biasanya Bapak ingatkan kembali keyakinan kelas kita. Apa keyakinan kelas kita? Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tadi sebelum belajar kita sudah berdoa. Oke, bagus. Selanjutnya, hadir pada waktu dan hadir. Jadi Bapak harapkan yang sudah hadir nanti pada saat sesi diskusi kita harus aktif. Karena itu ada keyakinan kelas kita. Selanjutnya, bekerja sama dengan dan kelas. Sudah, kelas kita bagus. Bersih. Selanjutnya, bersikap kecil sayang dan menghormati dan menyayangi. Jadi dalam kegiatan nanti tanamkanlah sifat seperti ini ya. Selanjutnya, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi itu adalah keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama, kita buat bersama. Jadi Bapak harapkan keyakinan kelas ini harus kita laksanakan secara terus-menerus dalam kelas kita, sehingga terciptalah lingkungan sekolah atau suasana yang aman dan yang jadi juga perwujudan hidup rukun di dalam kelas, ya kan? Nah, oke, baiklah. Selanjutnya di sini baiklah, ini Bapak punya gambar kecil-kecil tapi masih bisa dilihat. Jadi seperti ini gambar ini, kalian pilih ada 3 buah gambar ya. Nanti pilihlah sesuai dengan keinginan kalian. Jangan berebut. Bapak mulai dari Sikin dulu ke depan. Silakan ambil mana yang mau. Yang lain tidak dulu. Ya, silakan dipilih mana yang mau diambil. Oke. Wanda dulu, Wanda dulu. Wanda. Yang mana Wanda? Oke. Ilham. Yang mana Ilham? Ambil. Selanjutnya, Prima. Selanjutnya. Oke. Rama. Oke. Wandi. Bagus. Julia. Alwi, Alif. Ya, coba. Coba dari mana coba? Udah. Udah, selesai kan? Satu, 2, 3, 4, 5, 9, 12. Oke, baiklah. Just ini tuh. Ya. Baiklah. Sudah dapat kan? Sudah dapat apa yang ingin kalian tadi, sudah kalian pilih gambar sesuai dengan pilihan kalian. Sekarang coba perhatikan gambarnya masing-masing. Kan ada 3 buah gambar.
Jadi Hidup rukun. gambar tersebut mencerminkan tentang sikap Gotong royong. gotong royong di mana? Di Jadi lingkungan masyarakat. Oke, ini dia. Jadi kalau ini merupakan sebuah gambar yang mencerminkan hidup rukun di dalam masyarakat. Nah, terus kalau yang ini, hidup rukun di siapa yang rumah. dapat gambar seperti ini? Pas pada orangnya. Oke. Jadi ini siapa yang bisa menjelaskan gambar apa itu? Hidup rukun di dalam rumah. Ya. Sebuah gambar di mana terlihat keluarga yang sedang bahagia. Jadi kalau sudah bahagia itu berarti dia hidupnya rukun, ya kan? Terus gambar yang terakhir, siapa yang dapat gambar yang terakhir? Oke. Jadi gambar itu merupakan gambar apa? Membersihkan kelas. Membersihkan kelas. Ya kan? Berarti ini terlihat gambar ini sedang bekerja sama. Berarti anak-anak ini sedang bekerja sama membersihkan kelas. Itu juga termasuk perwujudan sikap atau suasana rukun di dalam Kelas. kelas. Oke, beda selanjutnya. Sekarang coba kalian bentuk kelompok berdasarkan gambarnya masing-masing. Rapatkan mejanya. Yang di belakang rapatkan. Kembali. Cepat. Yang di belakang rapatkan. Cepat. Apa yang kita bergerak ya? Cepat. Sudah. Coba gimana? Berapa kali? Kelompok yang apa di sini? Di sini. Yang tidak. Nah, duduk yang bagus. Duduk yang bagus. Dah. Oke. Selanjutnya ya. Kita sudah membentuk kelompok. Sekarang, jadi masyarakat. Nih. Itu di keluarga. Sudah. Di lingkungan. Sudah. Ini taruh di sini saja. Ya. Selanjutnya ini dipukul di ini di sekolah.
Sudah? Jadi masing-masing kelompok telah memiliki lembar kerjanya masing-masing. Yang jual, dengarkan dulu. Sudah? Bagi nanti lagi. Masing-masing kelompok telah memiliki lembar kerja masing-masing. Ya, di situ ada bacaan tentang perbedaan yang menguatkan. Itu semuanya sama. Satu lagi ada bacaan tentang sesuai dengan gambar yang kalian pilih tadi. Ada hidup rukun di lingkungan sekolah, dengarkan. Ada hidup rukun di lingkungan rumah dan ada hidup rukun di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah materi yang harus kalian diskusikan hari ini bersama teman sekelompok kalian. Terus di situ tadi Bapak sudah memberikan LKPD. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Sudah. Jadi nanti kalian tuliskanlah nama kelompok kalian. Apa nama kelompok kalian? Terserah. Mau kalian buat kelompok, sesuaikan saja kelompoknya di situ. Kelompok hidup rukun di sekolah. Itu kelompok hidup rukun di rumah, dan itu kelompok hidup rukun di lingkungan desa. Itu saja. Sudah? Dengarkan. Perhatikan selanjutnya. Dengarkan prima, nanti tidak paham. Sudah? Selanjutnya nanti kalian buat nama kelompok masing-masing. Ada 4, berarti ada sampai 4 saja kalian isi. Sudah? Misalnya Prima, Ilham, Juar, Alif. Ya, selesai. Sudah? Sekarang coba kalian tulis ini dulu. Setelah ini nanti baru kalian jawab pertanyaan ini. Berdasarkan cerita tentang mana dia? Ini dia. Berdasarkan cerita tentang perbedaan yang menguatkan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 3 buah pertanyaan. Oke, jawab. Terus berdasarkan cerita tentang hidup rukun di sekolah ini, ya, hidup rukun di sekolah yang ini. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 2 pertanyaan. Dan di sini 1 lagi. Sudah. Sekarang coba kalian diskusikan itu bersama teman sekelompok ya. Mana program kalian? Ambillah. Jadi ingat, keyakinan kelas kita dan aktif di Jadi Bapak harapkan dalam kelompok ini kalian aktif bekerja sama dalam menyelesaikan soal yang telah Bapak berikan dan tuliskan di LKPD masing-masing. Duduk yang bagus. Silakan. Jika ada yang ingin bertanya, angkat tangan. Apa yang ditanyakan? Ya. Ada pepatah mengatakan, malu bertanya, jalan ya. Tahu artinya? Malu bertanya, sesat di jalan. Tapi ini tidak malu bertanya, jalan-jalan. Iyalah. Karena dia tidak mau bertanya, dia jalan dia jadinya. Gimana aku bertanyakan? Sudah, namanya tulislah. Sikin, siapa lagi? Gimana? Apanya lagi? Soalnya ini. Nah, ayo. Ya. Seperti yang kemarin sudah. Tahu apa aja, langsung saja. Siapa tulisannya bagus? Tulis.
jawabannya? Bagus saja dah. Kalau tidak bisa jawabannya. Sudah. Ketika ingin menjawabnya, baca dulu wacana yang telah Bapak berikan. Dibaca dulu bagus-bagus. Setelah dibaca baru bisa diisi. Nah, jangan main isi saja. Pertama kan bacalah dulu wacana ini tadi. Selagi prima menulis baca latihan. Jadi bekerja sama. Kampung ada sebuah kampung cempaka. Warganya berasal dari berbagai negara adalah di Pulau Jawa. Hal itu menjadi warganya berasal dari berbagai agama. Di sebuah desa damai menerima masyarakat beragama. Itu cuman tujuan pembelajarannya. Jadi pertanyaannya, inilah pertanyaannya. Jadi sebelum kita menjawab ini, diskusikan dulu ini. Nah, ini. Baca dulu ini. Waktu di rumah satu sama lain yang meskipun dilakukan bersamaan bagi kental terlihat darah bersama pun maka mudahan harian mereka bersama anak-anak dari kampung Kalau sudah dibaca, jawab langsung jawabannya. Kebersamaan seperti ini membuat desa tersebut menjadi tempat yang nyaman dan semua orang merasa memiliki tanggung Kalau sudah jawab. tidak dapat apa yang sudah dibaca tadi, ya kan? Langsung kita tulis jawabannya. Tulis jawabannya. Di kampung Cempaka yang kaya akan kehidupan ini kan mereka udah siap. Perbedaan mereka di
bersama ditinggal. Jika ada yang ingin ditanyakan, angkat tangannya. Orang-orang memiliki tanggung jawab untuk patuh sudah selesai bilang Pak. Jika tidak selesai, Biasanya biar bisa dibaca. Sudah siap? Sedikit. Biar kita mulai sesi diskusi. Apa jawabannya? Bagus itu juga bagus. Bekerja sama. Mana? Ya. Tulis. Berdua. Suatu hari guru mereka Ibu Ani memberikan sama dalam lingkungan bekerja sama. Panjang mereka lalu bekerja sama berikan Ani menyapu lantai lina dan berani menyusun seperti rak meja dengan membersihkan lingkungan meningkatkan Pak, sini ya. Saling mengukur sini. Ya. Di sini. Sini aja. Jangan jawaban berdua ini. Ini sudah selesai. Selama bekerja mereka saling mendukung satu sama lain. Ini membantu Andi saat mengaku. Tersangkut Lina menolong Rani yang kesulitan mencapai rak buku yang tinggal dan teman-temannya untuk tiba melewatkan sudut-sudut kelas kotor. Mereka bekerja sambil bercanda dan tertawa membuat suasana menjadi ceria meski berbeda-beda. Mereka tetap menjaga kerajaan nilai membantu antara kerukunan dengan saling menghormati dan membantu ketika pekerjaan selesai. Kelas mereka menjadi bersih dan rapi. Segala macam hasil kerja mereka Ibu Ani kerjasama serta sikap hidup. Rukun mereka Mana udah? Bisa? Oke. Lanjutkan. Rukun mereka Ibu Ani Sudah yang mau selesai. Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Hah? Ini? Sudah. Oke. Ya, pandang. Bekerja sama segala pekerjaan menjadi lebih mudah dan mereka bersama-sama
Sudah, coba dulu perhatikan ke depan. Letakkan alat tulisnya semua dulu. Oke, sekarang coba letakkan semua alat tulisnya di bawah. Jangan ada tulis dulu. Ilham. Sudah. Sekarang perhatian ke depan, lihat Bapak. Sekarang coba kita tarik nafas dalam-dalam. Bersama-sama tenangkan pikiran dulu sejenak. Sudah. Bisa? Tenangkan pikiran dulu. Buang semua masalah yang ada. Mana yang ingin cepat-cepat istirahat, buang jauh-jauh dulu. Kita konsentrasi dulu untuk belajar. Siap? Siap? Siap kan? Tarik nafas dalam-dalam. Hitung 3, keluarkan pelan-pelan. 1, 2, 3. Bagi. Tahan. 1, 2, 3, keluarkan. 1, 2, 3. Lagi, sekali lagi. Keluarkan. Sudah tenang? Tenang? Apa yang dirasakan? Hah? Tenang? Aman, nyaman? Oke, sekarang lanjutkan kembali. Sudah selesai? Oke, bagus. Ini? Nah, kelompok ini kelompok ini. Nah, tengok. Udah siap? Apa lagi? Oke, baiklah anak-anak, sekarang sudah selesai? Sudah selesai semua? Itulah, ini tidak. Sudah. Oke, siapa yang mau maju pertama? Semuanya maju pertama. Iya. Jangan Bapak salut dengan kalian, dengan semangat kalian. Nah, semuanya ingin tampil pertama. Akan tetapi supaya adil, supaya adil, biar Bapak saja yang milih. Bisa? Oke, kelompok yang pertama maju, kelompok sebelah kiri Bapak. Silakan maju ke depan. Sudah cepat. Dengar ya. Ketika tampil ke depan, sajikanlah secara maksimal. Paham? Oke, yang maju ini, kalian harus percaya diri dengan jawaban kalian. Siap? Oke, lanjutkan. Oke, perkenalkanlah diri dulu. Kalian kelompok mana? Assalamualaikum kata Bapak. Kelompok singa harimau. Pandanglah orang ini. Kenapa pandang Bapak? Yang lain perhatikan semuanya. Yuk. Perkenalkan nama kalian. Nama kamu siapa? Perkenalkan namaku Ilham. Perkenalkan nama saya Rina. Sebenarnya aku lah. Oke, bacakan jawaban kalian. Berdasarkan cerita dan perbedaan yang Bacakan. memuaskan. Jawablah pertanyaan di bawah ini, apa perbedaan yang ada? Baca ini Pak. Iyalah, jawabannya baca. Perbedaan yang ada di Kampung Cempaka meliputi suku, agama, dan budaya. Yuk, berdua. Bagaimana
Coba berdiri bagus-bagus, jangan nyanyi begitu. Menyikapinya. Jawab. Kelima sahabat menyikapi perbedaan ini dengan toleransi saling belajar dan berbagi tradisi seperti menari barongsai dan membaca kupeda. Masa ganggu ya? Ya. Tampak. Rukun jawab. Manfaat rukun di tengah perbedaan adalah terciptanya bersamaan, perdamaian dan kerjasama yang kuat di masyarakat. Oke, lanjut. Pertanyaan yang kedua. Nah, apa pertanyaannya? Bacalah pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan baca. Berdasarkan cerita tentang hidup Nah, dengarkan. di sekolah, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tuliskan contoh pengalaman hidup rukun dan kehidupan sehari-hari. Jawab. Setiap pagi Rina dan teman-temannya selalu datang ke sekolah lebih awal sebelum memulai pelajaran mereka bersama-sama. Memastikan kelas Rina dan teman-temannya berbagai tugas dengan adil. Ada yang menyapu, mengepel, dan menghapus papan tulis dalam kelas bersih. Mereka duduk bersama untuk sarapan sebelum bel berbunyi. Selain itu, Rina dan teman-temannya sering bekerja sama dan belajar. Jika ada yang tidak mengerti pelajaran, mereka akan membantu dengan sabar. Rina sendiri sering membantu teman-temannya yang kesulitan dalam pelajaran matematika, sementara dia sendiri sering belajar dan teman-temannya yang lebih pandai dalam bahasa Inggris. Kedua, Pertanyaannya? tanya manfaat hidup. Pertanyaannya kok bacalah. Apa manfaat hidup rukun sebagai semangat kejuan? Jawab. Apa jawabannya? Apa jawaban kalian? Menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dengan hidup rukun. Suasana di kelas itu jadi lebih tenang dan nyaman. Semua siswa merasa dihargai dan tidak ada yang merasa tersisih. Ini membuat proses belajar mengajar lebih efektif karena tidak ada gangguan atau kerjasama. Hidup rukun mendorong siswa untuk saling bekerja sama dan berbagai kegiatan baik itu dalam membersihkan kelas, mengerjakan tugas atau Oke, itu jawaban. Sekarang buka sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau jawab? Bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Oke, buka sesi tanya jawab. Apa yang mau bertanya? Kami dari kelompok. Coba tanya jawab. Tanya jawab. Siapa yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, tutup sesinya. Demikian. Coba. Demikian hasil diskusi kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Salam penutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekarang maju kelompok ini. Kelompok miskin. Kelompok ini. Cepat. Miskin. Dan cepat. Masa ganggu yang Mulai. Febri? Mulai. Kami dari kelompok Macan Kudus ingin menyampaikan diskusi kami. Oke.
tadi dong Pak. Seling belajar dan berbagai tradisi seperti menari, barongsai, dan membuat tumpeng gede. Apa manfaat hidup rukun? Bekerjasama dalam membersihkan lingkungan. Asik. Baca saja lah. Kau aja bacanya. Manfaat hidup rukun. Tengah berbeda adalah terciptanya kebersamaan pada berdamai dan bekerja sama yang kuat di masyarakat. Berdasarkan cerita tentang hidup rukun di lingkungan desa, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tuliskan contoh pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Bekerjasama dalam membersihkan lingkungan. Saling membantu antar tetangga. Menghargai perbedaan dan hidup bertoleransi. Kedua, apa manfaat hidup rukun sebagai semangat persatuan? Meningkatkan solidaritas sosial, menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, memperkuatkan rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kualitas hidup. Sudah. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ada. Apa? Tunjuklah tangan kau sana. Apa? Apa yang rukun? Hah? Rukun. Apa arti rukun? Apa dari rukun? Yang Bapak jelaskan tadi apa? Bekerja sama. Bekerjasama katanya. Gimana? Benar. Benar. Iya, Ini. ini ya kok. Baiklah. Tahu yang Jadi tadi kan sudah Bapak jelaskan apa hidup rukun. Hidup rukun itu suatu suasana yang aman, nyaman, damai. Terus apa lagi? Saling menghormati, saling menghargai. Itulah yang dinamakan hidup rukun tadi. Bisa diterima Ilham? Bisa. Ada yang bertanya lagi nggak? Ada yang bertanya lagi? Enggak. Ya, tutup sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok terakhir di depan. Cek. Cek. Pasti terakhir saya. Ya, cepat. Lanjutkan. Cepat. Cepat. Kami dari kelompok ini kelompok apa? Kelompok hidup Iya, terus nama kena nama. Ya. Loh, nggak ditang. Nah, ini kan diskusi nih kan. Nanti apa yang bertanya kan? Jangan pun.
berbagi bersama-sama dalam kebahagiaan dan kesedihan. Nah, ini lagi. Apa manfaat hidup rukun sebagai semangat persatuan yang meningkatkan solidaritas dan kebersamaan, menciptakan lingkungan rumah yang damai dan nyaman, menjaga nilai mengajarkan pengertian, mengembangkan empati dan Katanya orang ini apa ada pertanyaan? ada pertanyaan. Nggak ada. Apa? Artinya barongsai ya tadi. Barongsai tadi dia yang disebutkan barongsai. Barongsai itu apa? Tuh, ya. Dan baru apa? Nah, yang gimana? Ini katakan bagus. Barongsai itu merupakan suatu tradisi yang dilaksanakan oleh orang yang beragama apa? Konghucu, ya kan? Nah, seperti itu pada tahun barunya. Pas? Ada yang bertanya lagi? Apa mau tanya prima? Mana ini? Ada? Hah? Budaya. Nah, budaya itu apa? Sudah. Jadi apa arti budaya tadi? Cepat. Sudah, Bapak. Jadi budaya itu merupakan suatu warisan yang diberikan oleh masyarakat yang terdahulu yang terkait dengan norma, adat istiadat, ya kan, kebudayaan dan misalnya kesenian seperti itu. Itulah dinamakan budaya. Sesuatu yang diwariskan kepada kita secara turun-menurun. Bisa diterima? Bisa, Pak. Oke. Tutup sesi. Apa arti kampung Cempaka? Itu bukan pertanyaan lagi. Pak lanjut dulu, Sudah. Pak. Tutup. Demikian presentasi kami. Jadi, Assalamualaikum tutup. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sini LKPD-nya. LKPD-nya dulu. Dan dengarkan dulu. Dah, kita ya. Oke. Udah, duduk dulu. Oke. Sekarang kita lanjut kegiatan berikutnya. Ya. Sudah. Tadi semua kelompok sudah tampil di depan walaupun masih ada yang malu-malu, ada yang menjelengek, ya kan? Tapi tidak masalah. Itu merupakan suatu. Dengarkan. Tak boleh lagi ya. Kita dengarkan dulu. Sudah. Tadi semua kelompok sudah tampil ke depan. Sudah. Bapak apresiasi itu karena kalian sudah berani tampil ke depan menyajikan sebuah hasil diskusi kalian. Walaupun tadi masih ada yang malu-malu, yang menjelengek, main-main, tidak masalah. Karena itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Dan Bapak harapkan di pembelajaran berikutnya ini akan terus meningkat. Sehingga kepercayaan diri kan semakin lama semakin kuat. Dan ketika nanti kalian beranjak di sekolah-sekolah berikutnya, maka kalian akan semakin berani lagi untuk tampil ke depan. Bisa? Oke. Saja mengenai apa yang sudah dibahas tadi masing-masing kelompok sudah memberikan jawabannya masing-masing. Jadi ada pertanyaan tentang cerita perbedaan yang menguatkan. Apa perbedaan yang ada? Jadi perbedaan yang ada di situ adalah ternyata di kampung Cempaka itu meliputi banyak suku, agama, dan budaya. Terus ada lagi pertanyaannya, bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapi perbedaan tersebut? Yaitu dari kelima sahabat menyikapi perbedaan itu dengan toleransi, ya kan? Jadi kita harus punya seperti itu, bertoleransi, saling belajar dan berbagi tradisi, ya kan? Seperti nari barongsai dan membuat tumpeng gede.
Terus ada lagi apa manfaat hidup rukun? Banyak manfaat hidup rukun ya. Yang pertama itu manfaat hidup rukun di tengah perbedaan adalah terciptanya kebersamaan. Jadi supaya tercipta kebersamaan. Terus perdamaian dan kerjasama yang kuat di masyarakat. Itu manfaatnya ya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan lagi. Tuliskan pengalaman hidup rukun di kehidupan sehari-hari. Banyak ya. Kalau pengalaman hidup rukun itu banyak ya. Pengalaman hidup rukun itu banyak. Salah satunya itu bisa berbagi tugas rumah, ya kan? Terus mendukung satu sama lain, terus menghormati waktu, ruang pribadi dan lain sebagainya. Itu adalah contoh pengalaman hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari, ya. Menghargai, ya kan? Terus menghormati, itu merupakan contohnya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya di sini, apa manfaat hidup rukun sebagai semangat persatuan? Nah, seperti yang tadi ya, manfaat hidup rukun itu banyak. Terutama kalau di lingkungan sekolah, yaitu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, ya kan? Terus meningkatkan kerjasama, terus mempererat persahabatan, terus membangun karakter positif dan menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi itulah manfaat hidup rukun yang ada di sekolah. Nah, oke, baik, selanjutnya sekarang setelah kita belajar tadi, kira-kira Bapak ingin bertanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Rukun, perbedaan, ya kan? Apa manfaat hidup rukun tadi? Bisa bekerja sama, apa lagi? Menimbulkan semangat gotong royong, menghargai, ya kan? Apa lagi? Menjaga persahabatan supaya tetap kompak, ya kan? Jadi itu merupakan salah satu manfaat hidup rukun. Terus mempererat persahabatan. Yang paling penting dalam hidup rukun itu adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi hendaknya kita sebagai pelajar yang baik harus menjaga persatuan dan kesatuan. Baiklah. Jadi hanya di sini sampai di situ pelajaran kita hari ini. Jadi nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama tadi kita belajar tentang hidup rukun ya. Jadi kalau kita sudah belajar, maka Bapak harapkan bisa diterapkan di lingkungan masyarakat, terutama di dalam rumah ya. Kita harus menjaga kerukunan yang ada di dalam rumah. Bisa itu? Bisa. Oke. Jadi sampai di sini pelajaran kita. Besok akan kita lanjutkan lagi dengan materi persatuan dan kesatuan selanjutnya. Jadi untuk itu, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita berdoa. Doa dimulai.